Pernah kepikiran nggak sih gimana cara seorang CEO berpikir? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas buku panduan strategi bisnis yang bisa mengubah ide jadi keuntungan. Oke, bayangin deh, Anda baru aja diangkat jadi CEO. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil? Ini bukan sekedar pertanyaan iseng loh. Ini adalah titik awal dari semua strategi bisnis yang hebat, yaitu menentukan tujuan akhirnya dulu. Setiap kapal kan butuh kompas. Nah, sebelum kita nyusun strategi, kita harus tahu dulu tujuannya kemana. Dan percaya deh, di dunia bisnis, jawabannya tuh nggak sesederhana, ya cari untung, ada pilihan mendasar yang harus dibuat. Nah, disinilah persimpangan jalan pertamanya. Apakah Anda mau membangun perusahaan yang bisa bertahan 100 tahun dengan terus berinvestasi kembali? Atau Anda mau fokus ngasih keuntungan maksimal ke pemegang saham setiap 3 bulan? Dua jalan ini bakal membawa Anda ke tujuan yang sangat berbeda. Oke, kompas tujuan udah diatur. Sekarang saatnya milih peta permainannya. Inilah yang disebut strategi korporat, keputusan di level paling atas tentang di arena mana kita akan bertarung. Intinya ada 3 pilihan utama. Jadi spesialis kayak McDonald's yang fokusnya cuma makanan cepat saji, atau jadi generalis yang terfokus seperti Procter & Gamble dengan produk-produk konsumennya yang masih nyambung satu sama lain. Atau pilihan ketiga, jadi konglomerat raksasa yang main di banyak bidang yang sama sekali nggak ada hubungannya. Oke, dari pandangan mata burung sekarang kita zoom in, turun langsung ke lapangan. Disinilah taktik berperan. Kalau tadi strategi corporate itu soal milih olahraganya, nah strategi unit bisnis itu soal gimana cara kita memenangkan pertandingan hari ini. Coba bayangin perusahaan segede Unilever yang punya puluhan produk. Gimana cara mereka nentuin, oke produk ini kita suntik dana, yang itu kita stop. Ini keputusan jutaan dolar. Dan untungnya, ada kerangka kerja klasik dari Boston Consulting Group yang bisa bantu para pemimpin biar nggak salah langkah. Pertama, kita perlu lihat dulu lingkungannya. Apakah kita lagi berlayar di lautan yang ombaknya kencang dengan pertumbuhan pasar yang cepat? Atau kita lagi di danau yang tenang di mana pasarnya udah dewasa dan pertumbuhannya lambat? Kedua, seberapa besar kapal kita di lautan itu? Apakah kita ini kapten kapal induk yang memimpin armada atau cuma perahu kecil yang lagi berusaha ngejar? Nah, waktu kita gabungin dua faktor tadi, pertumbuhan pasar dan pangsa pasar, di dalam satu kotak, jadilah matriks Boston Consulting Group yang sangat terkenal ini. Matriks ini akan mengkategorikan setiap produk Anda ke dalam 4 kuadran yang berbeda. Yang pertama, stars atau bintang. Wah, ini dia jagoan kita. Mereka ada di pasar yang lagi ngetren dan kita udah jadi pemimpin di sana. Strateginya, gaspol, kasih semua dukungan dan investasi biar mereka makin melesat. Lalu ada cash cows atau sapi perah. Mungkin mereka udah nggak tumbuh secepat dulu, tapi mereka ini mesin uang kita yang konsisten di pasar yang stabil. Tugas Anda adalah memerah keuntungannya untuk modalin si bintang dan para penantang berikutnya. Question marks, si tanda tanya. Nah, ini nih taruhan besar kita. Mereka ada di pasar yang sangat menarik, tapi posisi kita masih kecil. Disinilah keputusan sulitnya. Mau kita jor-joran investasi biar mereka jadi bintang, atau mending kita lepas aja sebelum mereka menghabiskan terlalu banyak sumber daya? Dan yang terakhir, dogs atau anjing. Mereka ini produk yang kejebak di pasar yang nggak menarik dan pangsa pasarnya juga kecil. Mereka cuma menyedot sumber daya tanpa hasil. Seringkali langkah paling cerdas adalah melepaskannya agar kita bisa fokus pada para pemenang. Oke, jadi Anda sudah tahu posisi setiap produk Anda di papan catur. Tapi itu baru setengah pertempuran. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya Anda membangun keunggulan yang nggak bisa ditiru oleh pesaing di pasar? Untuk memahami medan perang industri Anda perlu menganalisis 5 kekuatan yang terus-menerus menekan bisnis Anda dari segala arah. Inilah kerangka kerja 5 kekuatan dari Michael Porter yang legendaris. Coba pikirkan begini, ancaman dari pemain baru, kekuatan tawar pembeli dan pemasok, adanya produk pengganti, dan sengitnya persaingan yang sudah ada. Kelima hal ini secara bersama-sama menentukan seberapa besar sih kue keuntungan yang bisa diperebutkan di industri Anda. Setelah menganalisis semua tekanan itu, Anda sampai pada pilihan mendasar. Apakah Anda akan menang dengan menjadi yang termurah, seperti maskapai penerbangan hemat, atau Anda akan menang dengan menjadi unik dan berbeda, seperti merek mobil mewah yang membuat orang rela bayar lebih? Oke, mari kita rangkai semuanya. Kita sudah menetapkan tujuan, memilih arena permainan, mengkategorikan produk, dan memilih strategi kompetitif. Apa langkah terakhirnya?
Langkah terakhir adalah rantai nilai atau value chain. Anggap saja ini cetak biru operasional Anda. Alat ini memetakan setiap aktivitas, mulai dari logistik, produksi, pemasaran, hingga layanan purna jual, dan menunjukkan di titik mana tepatnya Anda bisa menciptakan nilai dan keunggulan untuk mengalahkan pesaing. Seperti kata Michael Porter, inti dari strategi adalah memilih apa yang tidak boleh dilakukan. Pada akhirnya, strategi yang hebat adalah tentang membuat pilihan yang sulit dan berani, lalu memfokuskan seluruh energi perusahaan untuk mewujudkannya. Setiap pilihan strategis ini, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, pada akhirnya akan menentukan nilai yang Anda berikan kepada pelanggan dan pemegang saham. Jadi, dengan buku panduan ini di tangan Anda, pertanyaan besarnya adalah nilai seperti apa yang akan Anda ciptakan?